memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu di siang hari yang indah ini Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini kami Bapa, kami terundang oleh keluarga Bapak Aldrin Mongan di tempat ini untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama pendidikan di Lemhanas. Dan siang hari ini seberapa kami dari pengurus dan keluarga Pak Impuluan Netonsea ada untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah dialami oleh keluarga di tempat ini, khususnya oleh Pak Adrian. Dan itu Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu, biar Allah Roh Kudus mengambil alih bagian firman ini, sehingga jatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ini sebelum saya baca Alkitab, kita nyanyi dulu satu lagu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Itu kerinduan kita bersama. Alamat tujuan terakhir hidup kita adalah kita mau bersama dengan Bapa di rumah yang kekal. Puji Tuhan. Saya akan mengambil pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Barangkali ayat-ayat ini tidak asing lagi buat kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan. Dua ayat ini barangkali menjadi ayat syukur buat keluarga di tempat ini, terlebih khusus suami Ibu Simone, kekasih, tercinta Bapak Adrin, terus Mungan yang berapa bulan kemarin? 7,5 bulan ya. 7,5 bulan ada di karantina, ada di Lemhanas dengan segala kesibukan. Dan seperti firman Tuhan bilang ini, mungkin orang berpikir firman Tuhan ini cocok kalau orang lagi mau bangun rumah, kalau naik rumah baru cocok.
Tapi sebenarnya pembangunan yang dimau oleh Tuhan itu bukan sekedar rumah dalam bentuk fisik, tetapi justru rumah dalam bentuk rohani. Itu yang paling penting. Ada kalanya kita berupaya, kita bersusah payah dengan jerih, dengan apapun yang kita bisa kerjakan untuk tampil bagus, untuk ya katakanlah fasilitas dunia kita bisa nikmati. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi yang lebih penting dari apa yang kita bisa pikirkan, dari apa yang kita bisa rencanakan adalah sebenarnya membangun rumah kita. Rumah yang kalau dalam Korintus dikatakan rumahmu adalah bait Tuhan, rumahmu adalah bait Roh Kudus. Pembangunan rumah itulah yang diinginkan Tuhan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari yang lain, dari waktu ke waktu yang lain. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. 7,5 bulan Pak Aldrin ada di Lemhanas. Selain Pak Aldrin, siapa lagi yang pernah lewati masa pendidikan di Lemhanas? Cuma lewat ya, maksudnya masuk di situ berbulan-bulan di situ. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Aldrin. Oh, luar biasa. Kira-kira ada di antara orang yang PNT ini yang juga selewati masa-masa di Lemhanas, ya? Mungkin kita bisa tanya pengalaman. Jadi cuma Pak Aldrin yang tahu persis kehidupan seperti apa yang di Lemhanas itu, suka dukanya. Ya, kalau orang lagi sungkan, kali beliau kurang masuk agak terlambat begitu karena kesibukan, bukan karena kesengajaan, tapi karena kesibukan. Kali masih dengan pakaian lengkap, sonongol di Zoom, bela-belain PNT, padahal mungkin dia tinggalkan kesibukan di Lemhanas itu dengan segala macam yang sedang diurusi di sana, bela-belain tampil. Itu adalah usaha upaya untuk mencapai sesuatu. Ya, 7,5 bulan, saya percaya ending daripada 7,5 bulan ini ada sesuatu yang menjadi goal daripada Pak Aldrin. Kita nih tahu, kita juga nggak tahu mengerti DP jenjang-jenjang dari bawah sampai ke atas, DP syarat-syarat yang terlalu mengerti. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu kita bisa lakukan, bisa kita kerjakan, pasti punya tujuan. Ayat ini kita pernah singgung di renungan pagi PNT bahwa semua orang Tuhan punya tujuan masing-masing, walaupun dengan cara yang berbeda, jalur yang berbeda, ya, dengan katakanlah posisi yang berbeda, tetapi selalu Tuhan punya tujuan, yaitu untuk membangun kerajaannya. Itu yang paling penting. Nah, kalau firman Tuhan ini datang dalam ibadah syukur Pak Aldrin, sia-sialah membangun. Sekarang kalau Pak Aldrin melewati Lemhanas ini cuma dengan kegagahan sendiri, cuma dengan kekuatan sendiri, buat apa? Apakah cuma mau dipertontonkan kepada PNT? Kita so masukin, kita so lewatin ke Lemhanas. Saya pikir tidak sepicik itu ya, tidak seperti demikian. Karena yang kita tahu bahwa dari memulai kepengurusan sampai memulai rencana memasuki Lemhanas, selalu Pak Aldrin kasih tahu, orang selalu doakan, orang selalu doakan. Terserah mau Pak Aldrin dengar tuh doa atau nyanak, tapi di doa pagi selalu ada doa untuk pengurus PNT, untuk ketua bidang, untuk koordinator sampai anggota. Buat apa? Tuhan sedang menggenapi firman ini. Orang bisa kerjakan apapun dengan kemampuan kita, dengan orang skill, orang kepintaran, orang bisa S1, S2, S3 dan seterusnya. Tapi kalau orang melakukan itu cuma karena orang kegagahan, tidak punya tujuan yang diinginkan oleh Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Sia-sia. Kita yakin orang-orang Nado tahu sekali itu kata, sia-sia Jo, sia-sia ngana ikut pak kita. Artinya tidak berguna. Kalau tidak berguna, tempatnya di mana? Tempat sampah katanya kan. Kalau yang berguna, buang. Firman Tuhan mungkin mengingatkan kita lagi bahwa segala apa yang kita upayakan di bawah kolong langit ini, kalau kita membangunnya, kalau kita menjalaninya, kalau kita memproteksi semua kegiatan kita di dalam kebersamaan dengan Tuhan, kata sia-sia, jadi kebalikan apa? Bermanfaat, berguna, punya tujuan, ya kan? Bahkan diakhiri di ayat yang kedua tadi, orang mau kerja sampai jam berapa, mau ngoyo, mau lembur, Tuhan bilang
anak Tuhan tidur kok Tuhan berkati. Tapi sebaliknya, orang ngoyo tanpa Tuhan sia-sia. Kasar kata gini, orang sudah apa banyak, orang yang menikmati. Betul? Orang sudah apa banyak, tuh ada berapa berjejer, orang tidak nikmati. Kenapa? Ada kekosongan di dalam hati. Yang kata ada ahli pernah teliti bahwa setiap ruangan hati manusia itu ada satu rongga, ada satu ruangan yang tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh materi, oleh kedudukan, oleh harta, oleh hobi. Tapi ruangan itu cuma bisa dipuaskan oleh kehadiran ilahi. Sesuatu yang berbau ilahi, apapun itu bentuknya. Karena orang anak Tuhan, ya pastinya yang ilahi itu kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Dan saya percaya kalau orang suruh berserah diri menjadi anak Tuhan, bukan cuma satu ruangan kecil yang Tuhan kasih buat Tuhan, amin. Sepenuh hati orang mempersembahkan segala apa yang Tuhan percayakan, orang kembalikan Tuhan. Saya percaya Pak Adri boleh lewati masa-masa ini, agak kurus ini kelihatannya. Agak kurus, betul nggak? Kurus, kurus. Orang Arab kurus ini bukan makan hati, tapi karena sesuatu yang dicapai. Puji Tuhan. Selalu kalau Pak Adri suruh nongol di Zoom, ruangan langsung berupa bak api loh, panas lagi ya. Orang-orang yang minta izin ke kita, pendeta tak semua lift nih, kita bilang kok baru masuk, iya kan, itulah pengaruhnya tampaknya ya. Apalagi sekarang kita doakan supaya perjalanan karir yang sedang upaya-upayakan oleh Pak Adin boleh tercapai, bukan hanya untuk PNT, bukan hanya untuk keluarga, apalagi banggaan diri apalah. Pak Adin selewati masa isolasi, masa yang orang bilang covid so makan gitu kan, so teto, so rasa, kita belum, jangan deh, dalam Indonesia jangan. Pak Adin so rasa itu, dan orang so dengar, orang so lihat sendiri, kepala mata sendiri, ada tetangga baru pagi ini baru dapat, kita dengar sunyi-sunyi ada. Itu tuh kematian cepat sekali mau renggut orang. Ya, kalau orang cuma mau berjuang, cuma mau sepanjangnya napas, Tuhan bilang tak tiok mana habis mana. Ya, tapi dengan apa adanya kita, kalau Tuhan masih perkenankan kita berkarya, COVID-nya akan mematikan. Bukan berarti orang lalai. Penyakit tidak akan merobot orang. Kita penyintas kanker. Kalau Tuhan masih percayakan orang sesuatu, tidak ada yang bisa halangi rencana Tuhan. Sia-sia kalau orang bangun tanpa Tuhan. Sama dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, kata firman Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati firman-Nya siang hari ini. Sudah lalu panjang sekali. Selanjutnya mungkin kalau mendengarkan sepatutnya kata dari Pak Ketum. Berdua juga apa? Dengan Shan juga. Anak yang kebetulan ada di Bali jadi sama. Ya. Ini yang pertama di Bali, Abigail, dan yang kecil juga di Bali, yang kelas 3 SMP, Adonaya Niko. Ya puji Tuhan, haleluya, shalom semuanya, hari Minggu, semua Katuari, PNT, pengurus yang bisa hadir. Dan juga mungkin minta maaf bagi yang mungkin masih belum bisa hadir karena situasi juga. Mau tidak mau, orang tidak bisa buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Ya mohon dimaklumi dan dimengerti. Puji Tuhan, ini dadaan memang, tapi kita tetap dengan hati yang sukacita dan bahagia sekali bisa sama-sama dengan pengurus perwakilan PNT, Katuari semua. Judulnya apa? Silakan. Ya, mungkin bersyukur, mungkin ucapan syukur atau apapun. Yang pasti hari demi hari ini sudah bonus. Jadi kalau kita masih bisa ada bonus, ya bonus. Karena banyak sekali yang kita lihat sendiri, juga minta maaf kenapa juga jangan parkir banyak-banyak atau apa, kita atur aja.
semua. Ya, tangga yang paling terakhir, tangga sebelah persis kiri ini sudah langsung janda. Kemudian yang depan sana senior saya, lettingnya Panglima 86, bintang 1, juga almarhum, anaknya Taruna juga ada. Kemudian yang sana ada 2, yang pojok sana juga ada 2, yang belakang sini 1, 2, 3, sebelah sana ada letting saya juga, sedang jalan sana juga awal-awal kena pulang dari luar negeri, jadi istrinya pun langsung jadi Wakaburi. Kita kalau kumpul sana ada beberapa nih kompleks itu, makanya kita juga bisa menjaga itu, tapi tanpa juga mengurangi, dan kita harus tetap berkumpul. Saya juga tetap siapkan semuanya dan supaya ada sukacitanya. Amin. Ya, karena kita juga perlu itu untuk sukacita, bersyukur, tetap harus ada, apapun permasalahan, apapun itu harus imbang. Dan terima kasih sekali kalau bilang agak kurus. Puji Tuhan. Nah, tadi di muka juga sudah cerita tadi, wah ini agak wah senang sekali. Padahal di Lemaras itu pagi-pagi biasanya ada senam, tapi senam juga namanya senam teras. Itu dari dulu. Jadi terkenal seluruh alumni itu pasti tahu senam teras. Cuman kalau orang bilang orang yang masih ini, apalagi tahun-tahun kolonial juga ada yang pasca, ada komando, ada ini. Jadi agak lucu juga. Ini setelah ini senam orang-orang tua ini. Karena dia yang model tai chi, yang tarik, lepas, gerakan-gerakan yang bangau-bangau begitu. Jadi akhirnya pun itu nggak boleh. Nggak boleh, hanya olahraga pagi nggak boleh. Tapi ternyata gara-gara olahraga tugas di pikiran itu ternyata bikin habis lemah. Lebih habis itu pagi siang malam udah selesai ini, itu ternyata bikin kurus. Jadi penting juga rupanya, jangan terlalu kesebut yang lama tuh sampai ya kalau biasa cuma bakul hitam, semua firman Tuhan, apa semua mungkin tiktok ayat firman Tuhan, ya. Mungkin kuis-kuis, ya ada apa yang kata word password kalau mami itu yang sudah umur sekian masih apa sampai sudah pikun tapi sehat sekali, ya mungkin bisa diikuti. Dulu dia basum, ada joystick, jadi ada di baking karena cucu lain di Belanda ini, mami Belanda ini, ya. Nah sekarang dia itu apa bahasanya puzzle word itu TTS. Nah, tapi bahasa Belanda semua itu. Rupanya itu bagus juga. Jadi tips juga for orang. TTS, jangan lupa. Nanti apalagi kalau pengacara nanti salah ayat nanti dikenakan pasal salah lagi. Aduh, ini ancamannya hukum. Nah, TTS rupanya. Itu penting. Jadi ini sharing karena kalau belum bilang itu melahirkan anak kita ini ya, 3 bulan kan? Prematur ya, boleh lahir. Ya, sebelum masuk 5 bulan juga belum ada jabatan, tambah 7,5 bulan dia sudah 10 tahun. Dan selesai itu juga ada beberapa orang kemarin suruh laporan ke Mabes, terima Wakasal, Asper, semua. Ada yang suruh langsung dapat jabatan. Nah, orang Tuhan masih suruh bersama dulu. Ya. Tidak masalah, karena itu soal ini saja. Ada satu hal yang ternyata apapun kita, ya betul itu apa istilahnya, soal lain-lain itu juga di mana sini dunia sekarang memang politik dan sebagainya ya, tumpang tindih segala macam spekulasi. Dunia ini tidak ideal, ya tidak ideal sama sekali. Ya, termasuk pemerintahan juga berjalan juga tidak ideal. Tata sistem kesehatan juga tidak ideal. Semua tidak ada ideal. Tidak Indonesia saja, seluruh dunia tidak ada ideal. Nah, dalam ketidakidealan itu ternyata betul sekali. Kita memang hanya perlu hikmat bijaksana surga Tuhan untuk melangkah demi melangkah, dan semampu kuatnya kita tetap betul juga kalau bisa andalkan Tuhan, karena
Di luar dari terampai kemampuan itu, orang minta apa-apa. Makin banyak belajar, makin banyak tahu. Makin ini, ternyata begini. Makin, ternyata begini. Masih ternyata kecil, kita kecil. Jadi di luar dari itu, memang baiknya orang diserahkan yang kuasa saja. Tuhan saja yang atur. Karena tidak bisa lagi kondisi sekarang ini semua berubah. Pola-pola semua berubah, tata cara segala macam berubah. Jadi kadang-kadang bagus juga adanya Tuhan masing-masing Tuhan atur supaya tidak ada hal-hal lain yang nanti di belakang lebih parah. Ya puji Tuhan sudah selesai dan tugas-tugas sudah menyongsong ke depan. Kita masih terpisah dari Bali dan di sini juga kegiatan-kegiatan masih terus berjalan. Karena ada tugas saya juga selaku ketua seminar yang harus tetap diselesaikan sambil menunggu ini kita ada yang reguler, ada yang singkat. 1 tahun itu memang selalu 2 pendidikannya, ada reguler, ada yang singkat. Nah, yang singkat ini masih sementara belum tutup, jadi mereka tunggu mereka selesai, baru ketua seminar saya dan ketua seminar mereka harus presentasi ke pemerintah dalam hal ini istana menyerahkan hasil seminar. Jadi itu pun masih kita sementara garap untuk menyerahkan itu nanti ke presiden. Hasil seminar kita. Dan seminar kita angkatan saya kebetulan dipilih, diminta saya sebagai ketua. Bersyukur sekali, saya puji Tuhan sekali kita bisa menjalankan itu dalam waktu yang sangat. Jadi di samping yang lain sudah sibuk ini, kita ini khusus panitia seminar ada lagi tambahan sibuk. Dan belum pernah model seperti itu. Jadi yang seminar-seminar sebelumnya dilaksanakan juga termasuk oleh Pak Jori semuanya, kita bisa FGD sampai 4 kali. Dan kita bisa online, offline, hybrid. Jadi dan juga dalam satu itu bisa 2 menteri Menko satunya. Juga bahkan dengan luar negeri, dubes juga. Bahkan masih di FGD sebelumnya kita sudah dengan dubes Korsel. Dinamikanya, jaringannya, banyak sekali tantangannya, tapi puji Tuhan saya bisa merasakan. Dan 80 orang itu dalam kepanitiaan seminar saya bisa mimpin, plus minusnya banyak sekali, kepala ini yang macam-macam. Dan sampai sekarang juga masih aja saya, karena juga ada orang ormas, ada orang parpol, ada intrik tetap ada. Tapi puji Tuhan sekali lagi bisa selesai dan bisa mendapatkan penghargaan, apresiasi, dan bahkan deputi pengkajian secara khusus manggil saya dan wakil ketua seminar. Wakil ketua seminar saya bintang 1 Angkatan Laut junior, saya taruh dia sebagai wakil, saya minta untuk wakil saya panggil khusus deputi pengkajian karena Lemhanas akan buat Jakarta Geopolitical Forum. Itu sudah ada selalu JGF, senior-senior semua sudah pada tahu semua. Itu ada JGF, mereka akan buat seminar kira-kira Oktober besok. Jadi mereka minta sharing dengan saya. Itu di pengkajian manggil, padahal beliau dulu waktu dia Lemhanas juga dia ketua seminar. Dan dia terakhir jabatannya rektor di Andalas di Padang. Tapi jadi deputi pengkajian Lemhanas. Sebelumnya rektor, jadi deputi. Nah, dia bisa minta masukan dari kami karena dia sendiri mengapresiasi seminar yang kita. Jadi beliau sendiri mengapresiasi kan berarti artinya kita cukup bangga juga. Cukup bangga. Nah, itu perjalanan yang paling ini kan, dan di sela-sela itu saya tahu kadang saya di info, pas buka suka lewat, pas ini, ada ini ternyata. Tapi ada beberapa yang tetap, dan terima kasih sekali saya untuk pengurusan PFT yang masih terus ada, ya, Pak Roring semua, Bro Fes, Bro Joni, semua masih kita berjalan, masih ada dengan situasi pandemi. Memang tidak ada yang ideal sama sekali. Kalau sekarang kita masih bisa berjalan, itu tuh sudah luar biasa. Sekali lagi, tidak ada organisasi yang ideal. Kalau itu kita masih pun bertahan dan kita masih ada kegiatan, masih ada doa, masih ada renungan, masih ada
kumpul, masih ada ini, seperti ini juga. Organisasi itu boleh dibilang luar biasa, karena itu masih berjalan. Masih, jadi organisasi lihat aja, kalau dia masih declare, masih ada kegiatan, itu bagus. Berarti kita tidak kalah dengan situasi. Berarti kita tidak kalah dengan kondisi. Berarti sama-sama itu berarti bergerak itu. Nah itu lama Paulus. Jadi kita memang masih ada punya keinginan. Organisasi yang masih punya keinginan, yang masih bergerak itu organisasi hidup. Jadi itu terus berjalan. Apapun sedikit, step by step, ya, step by step, satu-satu langkah. Itu tetap puji Tuhan. Itu sharing, saya tahu bahwa saya juga mungkin banyak kekurangan, banyak abai, banyak kelemahan. Saya juga pribadi minta maaf pada seluruh pengurus, tetapi dengan semangat yang ada, dengan kekurangan-kekurangan kita, tidak ada yang sempurna. Justru dari kata firman Tuhan, dalam kelemahan itulah kita justru menjadi kuat. Kuat dalam arti apa? Kita murni kita. Memurnikan. Orang-orang yang punya visi itu biasanya orang-orang yang murni dan tidak terikat dengan kepentingan apapun. Nah, itu sudah saya buktikan juga selama Lemhanas, sehingga kadang kalau soal itu ya kebetulan hasil saya lumayan sangat baik, hasilnya tidak hanya baik, tapi bukan itu dilihat. Sama-sama pun leten saya bintang 1 yang maju itu dia pun tahu saya dan semua juga tahu. Jadi kadang-kadang ada ya itulah, sistem tidak ideal sama sekali. Memang dunia ini tidak ideal. Kalau sudah ideal itu surga. Makanya kalau sudah ideal juga cuma ada pengacara orang. Tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada polisi, tidak ada TNI, tidak ada semua. Jadi karena itulah. Nah, jadi dengan kesadaran itu mungkin sedikit saya sharing dan bersyukur sudah bisa melewati. Karena luar biasa juga bisa melewati itu. Sipil, teman-teman sipil juga hampir saja, ada saja. Tapi sampai paling terakhir ada ibu KPAI itu lumayan itu, dia punya nama di Indonesia ini. Hampir saja juga. Ya. Dan memang agak-agak sedikit antik juga, ibu Susiana namanya. Tapi dia pun akhirnya kehilangan suami. Teman saya, sangkatan saya, Kolonel Cavalry di Bandung juga, sudah tinggal penatris. Ya, ada penataran istri sebelum penutupan. Kehilangan juga istri. Jadi memang itu, dan saya tahu kita semua juga kiri kanan ada yang kehilangan orang-orang tercinta gara-gara COVID ini kan. Jadi bersyukur kita juga masih bisa bergerak begini. Dan terima kasih sudah ada di rumah ini, di Halim. Itu juga satu ucapan syukur yang luar biasa. Tidak hanya saya, keluarga, tapi kita semua. Ya, kiranya itu terus memberi kita semangat dan untuk maju terus dan berjalan bersama, terutama kepengurusan PNT. Plus minus pasti ada. Ya, saya tidak terlalu pusingkan itu karena tidak ada yang ideal. Tapi terus kita berbuat sesuatu, apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa kerjakan dengan satu visi motivasi yang benar dan menjalankan juga dengan proper. Dan terima kasih atas doa selama ini, ya, pengurus doa tiap pagi yang menyebutkan kami, ya, sekeluarga. Terima kasih sekali juga, karena kami juga kemarin sudah beberapa kali juga, ya, hampir ini juga dengan COVID ini luar biasa. Ya, keluarga kita juga, tapi bisa merasakan melihat tangan Tuhan terus saja. Ada saja yang Tuhan. Nah ini yang salah satu ini yang katanya apa, lebih ganteng dari saya. Saya juga. Ini ada panggilnya apa, om apa opa? Oh si ganteng mana waduh. Kata sudah dia juga kemarin masih ini mungkin persiapan dulu tahun depan, yakinkan dulu masuk tahun depan. Mungkin dia akan juga yang di Bali dan juga yang paling kecil tertarik kriminolog. Jadi mungkin nanti kita bus juga.
Mungkin itu kira-kira, dan minta maaf kalau ada yang kurang-kurang untuk pelaksanaan ucap syukur kita hari ini. Kurang lebihnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan terima kasih atas waktu, terima kasih atas kesempatan dan keringanan langkah ke sini untuk sama-sama berkumpul bersyukur pada hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ketua Wakarawiren, Pak Ketua Wakarawiren, kita waya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mungkin ada ini sedikit Nambahan. Ibu. Terima kasih atas kedatangannya semuanya. Boleh. Kebetulan ada juga di sini, nanti Selasa sudah pulang kembali. Senang sekali loh boleh berkenalan, kan selama ini kita paling cuma dengar-dengar, ada yang muncul kita di sini. Iya. Yang penting semua sehat-sehat. Amin. Apapun yang direncanakan sesuai dengan rencana Tuhan pasti berjalan. Amin. Dan selalu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Tetap juga berdiri, mari tolong berdiri semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Pak Mores pimpin doa syukur untuk Pak Ade, nanti kita tutup dengan doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah ajaib. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, siang hari ini kami dari keluarga Paimpuluan Etosia boleh berkumpul di rumah Ketua Umum. Tuhan, Engkau memelihara kami. Kami boleh ada, kami boleh turut bersukacita, bersyukur atas keberhasilan yang Tuhan buat untuk Pak Aldrin Mongan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu pun sudah mengakui tanpa Engkau beliau tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini kami datang bersama-sama, kami bersyukur bersama-sama dengan Ketua Umum untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Aldrin Mongan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang Tuhan buat untuk hamba-Mu ini Tuhan, buat dia berhasil. Amin. Tuhan, segala usaha, segala pengetahuan kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan karirnya ada di tangan Tuhan. Kalau saat ini belum ditempatkan posisinya Tuhan, kami percaya ada waktu yang terbaik yang Tuhan akan buat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan sebagai tanda kita sudah mengikuti fellowship singkat pada siang hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali datang menjemput kita sekalian. Yang percaya, mari kita katakan Amin. Terima kasih.